marsagale boan sinondang tuna holomi asa margogo muse bahen maahu parhiteanmu pasu-pasum mabar mai ale Tuhanku patu pamaau ban pasu-pasu tudongan sude. Selamat malam, saudara-saudara kekasih Yesus Kristus. Kami dari Majelis Jemaat GKP Romangun bersama dengan tim multimedia dan kali ini bersama dengan seksi pria GKP Romangun dan tentu juga yang dimotori oleh Kur Maranatha GKP Romangun. Kalau malam ini kami boleh bersama untuk menyampaikan salam Shalom Elohim untuk kita semuanya. Terima kasih atas salamnya. Biarlah salam itu menenangkan, menyejukkan hati kita. Karena sekalipun kita stay at home dalam satu hari ini, mungkin kita udah mulai bosan, mungkin kita mulai lelah, tapi dengan salam itu membawa kesejukan di dalam hati kita untuk tetap bertanggung jawab, menjaga jarak dengan sesama, supaya memutus penularan dari COVID-19 ini. Kalau jarak dengan sesama harus diperhatikan, seperti kami dengan jarak ini, tapi juga jarak dengan Tuhan harus diperhatikan sampai tidak ada jarak sedikit pun, karena kita ada di dalam Dia dan Dia ada di dalam kita, dan itulah iman itu. Saudara-saudara kekasih Kristus, tema kita malam ini adalah hidup di dalam Kristus adalah ciptaan baru yang diambil dari Almanak GKPI dari 2 Korintus pasal yang kelima ayat 11 sampai 21, di mana tema itu nanti akan kita bahas sebagaimana mestinya. Dan kalau saudara-saudara mau interaktif melalui WA, melalui Facebook, silakan menghubungi kami, dan selama ada waktu nanti boleh kami tanggapi, akan berikan tanggapan dari saudara-saudara yang ingin mengikutinya. Sebelumnya mari kita buka dengan doa. Kami serahkan dengan Bapak Lomo Sejabat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, mengucap syukur dan berterima kasih kami ya Tuhan, sebab kami ada sampai dengan saat ini semua terjadi adalah atas kemurahan hati-Mu. Bapa di surga, dengan situasi pandemi corona saat ini ya Tuhan, sangat besar kerinduan kami ya Tuhan sebenarnya untuk dapat berkumpul bersama dengan saudara seiman untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan belajar mengenai firman-Mu. Bapa di surga, pada malam hari ini kami berkumpul bersama di tempat ini bersama Bapak Pendeta dan juga perwakilan seksi pria GKP Romangun. Demikian juga Tuhan, jemaat yang saat ini yang ada di rumah menyaksikan kami secara live ya Tuhan. Mari Engkau berkati ya Tuhan, agar kiranya pada malam hari ini kami dapat menikmati firman-Mu yang baru dan selalu diperbaharui lagi oleh kuasa Roh Kudus-Mu melalui hamba-Mu Tuhan. Biarlah ya Bapa, Engkau membukakan segala rahasia firman-Mu lewat hamba-Mu sehingga kami semakin dicerahkan, semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai kegiatan PA kami pada malam hari ini mulai awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Bapa di sorga, Engkau juga yang memberkati segala alat, sarana dan prasarana yang kami gunakan untuk kegiatan malam hari ini, agar kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Terpuji dan mulialah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Dengan doa dari Bapak Lomo Sejabat mengantar kita untuk membuka ibadah ini,
dari 2 Korintus 5 pasal 5 ayat 11 sampai 22, tapi kami mengambil satu ayat sebagai dasar kita untuk membahas tema ini, yakni dari ayat yang ke-15. Kami minta Bapak Robert Simanukali untuk membacakan bagi kita. Kami persilakan, Aman. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kalau kita sudah hidup di dalam Kristus yang bangkit itu, berarti kita memiliki cara hidup, pandangan hidup yang baru. Dari situ kita melihat dari tema tadi dikatakan hidup di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Kalau kita bicara soal ciptaan yang baru atau hidup yang baru, tentu ada dong hidup yang lama. Jadi harus kita membuat apple to apple ya, supaya tahu kita apa sih sebenarnya hidup yang baru itu. Kita perkenalkan dulu apa sih hidup yang lama, karena nggak akan mungkin ada hidup yang baru kalau nggak ada hidup yang lama, dan nggak mungkin perlu hidup yang baru kalau hidup yang lama itu masih berguna. Tapi karena kita melihat justru hidup yang lama itu nampaknya sudah tidak berguna, karena menurut Alkitab, menurut firman Tuhan, manusia yang tidak di dalam Kristus adalah manusia yang berdosa sejak dari Adam, karena dosa Adam itu telah menjadi dosa bagi semua orang, maka semua orang telah berbuat dosa dan ada di bawah kutuk Tuhan. Apa sih kutuk Tuhan itu? Kalau kita sudah di dalam kutuk Tuhan, berarti pertama, kita sudah terpisah dari Tuhan. Gak ada hubungan kita lagi bersama dengan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, gak akan pernah bertemu dengan Tuhan. Yang kedua, orang yang sudah di dalam kutuk Tuhan, di dalam dosa, berarti sebenarnya arti hidupnya nggak ada. Dia hanya hidup untuk makan, kemudian dia mati. Sama seperti kutuk Tuhan dikatakan dalam Kejadian 3 pasal 3 ayat yang ke-19 dikatakan, kamu akan berpeluh mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi debu. Jadi dia bekerja berpeluh untuk makan untuk apa? Hanya untuk mati. Gak ada harapan apa-apa dalam dirinya. Gak ada pengharapan lagi. Karena kalau dia sudah mati, gak ada yang bisa diharapkan dari dia. Gak ada kebangkitan. Kalaupun ada kebangkitan bagi dia, paling ada rohnya menurut agama-agama suku. Atau dalam bahasa Batak dikatakan ada iblisnya atau hantunya, terserahlah. Tetapi kalau kita sudah di dalam Tuhan, pemikiran itu nanti akan berubah. Bagaimana kita hidup di dalam Tuhan berdasarkan pengorbanan Yesus Kristus itu. Sehingga ketika kita mengakui pengorbanan Yesus Kristus, Roh Kudus akan masuk ke kita, menguasai kita. Dan ketika kita dituntun oleh Roh Kudus itu, Roh Kudus ini dikatakan roh kebenaran, karena dia menuntun kita ke dalam semua kebenaran. Roh Kudus itu juga dikatakan roh penghibur, karena ketika kita sedih, ketika kita lelah, ketika kita capek, maka roh penghibur berkuasa di dalam kita, membangunkan hidup yang baru. Sampai kita nanti, bukan sampai mati, tapi sampai hidup yang kekal. Karena kebangkitan Yesus telah membuka cakrawala baru. Kita bukan hidup untuk mati, tapi hidup untuk kehidupan yang kekal. Demikian yang dikatakan dengan hidup baru itu. Saudara-saudara dari seksi pria, yang boleh kami paparkan dengan singkat. Kalau masih belum jelas atau ada pertanyaan, kami persilakan. Kira-kira siapa duluan ini? Oke, kita persilakan dari Bapak Robert Simanukali. Pertanyaan pertama. Ya, tadi Amang sudah menjelaskan bahwa manusia baru itu punya rencana hidup kekal. Untuk sekarang ini banyak kita lihat orang yang sudah beribadah ke gereja rajin, bahkan sudah bertahun-tahun, tetapi di dalam praktik kehidupannya itu sering menganggap bahwa hal kematian itu adalah hal di mana orang masih mengawang-awang. Kemudian ketika hal ini masih dipahami seperti itu, ini menjadi satu pertanyaan. Apakah apa yang Abang sampaikan bahwa manusia baru haruslah berpikiran bahwa hidupnya adalah untuk hidup
yang kekal. Tapi yang mau kami tanyakan adalah bagaimana sebenarnya orang-orang yang sekarang masih datang ke gereja beribadah, tetapi masih punya konsep bahwa orang yang mati itu tidak ada harapan, katakanlah untuk hidup yang kekal, bahwa hidup adalah ya ketika dia mengalami hidup itu sendiri. Ya. Kira-kira bisa siapa yang boleh memberikan tanggapan, Lomo atau Apul? Ada boleh tanggapan dengan Amang Robert? Ya, silakan. Ya, baik, mungkin tanggapan dari saya bahwa yang pernah diajarkan mungkin nanti dipertegas lagi oleh Bapak Pendeta bahwa di dalam pengajaran Kristen bahwa orang yang sudah mati itu sudah tidak memiliki hubungan lagi dengan orang yang masih hidup. Tapi bukan berarti orang yang sudah mati itu adalah berakhir segalanya, pasti ada lagi kelanjutan lagi kehidupan sesudah kematian. Demikian mungkin jika kurang benar bisa diperbenar oleh Bapak Pendeta. Mungkin ada satu. Oke, saudara Lomo apa Apul, silakan. Mungkin menanggapi sekalian bertanya kali ya. Tadi kan kalau Amang Pendeta bicara bahwa sebelum ciptaan baru kan ada ciptaan lama. Menurut aku itu ciptaan lama itu mungkin dia orang yang pertama yang tidak pernah mengenal Tuhan, tapi di KTP dia katakan dia Kristen, kan gitu. Tetapi karena dia tidak mengenal Tuhan dan dia tidak tahu, tidak pernah ke gereja, artinya segala sesuatu menurut pikirannya dia. Jadi ya gue mau suka gue lah, mau ngapain, mau gereja apa itu mungkin. Tapi begitu dia masuk ke ciptaan baru, ada orang yang memberitahukan, menginformasikan kepadanya tentang firman Tuhan, kebaikan dan lain sebagainya. Dia menjadi hidup yang baru, atau menjadi tahu itu bahwa firman Tuhan itu, bahwa Tuhan itu adalah segalanya. Dia akan selamat jika dia akan berseru kepada Tuhan atau melangkah bersama Tuhan. Yang kedua mungkin seorang penjahat yang tadinya dia benar-benar penjahat tiba-tiba bertobat. Berarti itu orang hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Nah, yang pertanyaan saya adalah apakah ketika saya menjadi hidup baru terus berbuat kesalahan lagi, apakah itu masih menjadi hidup yang lama, terus hidup baru, hidup lama, hidup baru? Itu sebenarnya. Gimana? Ini pertanyaannya udah triple ini. Harusnya satu-satu dulu kita olah sehingga bisa nanti membangun pemikiran ya. Jadi kalau tidak salah tangkap tadi dengan Abang Robert ya, menanyakan tentang pastinya Orang yang sudah sering ke gereja, yang sudah bertahun-tahun mengikuti ibadah, tetapi pemahaman tentang kehidupan itu tidak seperti apa yang digambarkan tadi. Oke. Jadi orang yang hidup baru, sebagaimana kita katakan tadi dalam penjelasan itu adalah orang pertama menerima dulu kematian Yesus Kristus. Untuk apa sih Yesus Kristus itu kita terima kematiannya? Banyak orang yang mati, kenapa harus kita akui kematiannya? Tapi di dalam Injil, dalam Alkitab digambarkan secara panjang lebar bahwa kematiannya adalah untuk menebus dosa. Kenapa manusia harus ditebus? Kan manusia itu sudah di bawah kutuk Tuhan. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu sudah terkutuk. Terkutuk, tidak ada pertemuan dengan Tuhan. Kedua, hidupnya hanya makan untuk mati. Tidak ada apa-apa. Padahal manusia itu kan manusia diciptakan bukan untuk mati. Manusia diciptakan kan untuk hidup yang kekal. Bisa diterima? Jadi manusia itu diciptakan untuk hidup yang kekal. Tuhan tidak menciptakan manusia untuk mati. Itu yang pertama kita lihat. Kalau ada kematian itu datang kemudian. Contohnya gini. Kan Tuhan mengatakan dalam Kejadian kedua ayat yang ke-17. Jangan kau memakan buah pohon dari
taman, di pertengahan taman itu. Pada saat kau memakannya, kau akan mati. Nah, jangan makan supaya jangan mati. Kalau dimakan, mati. Kalau tidak dimakan, nggak mati. Kekal. Kalau nggak dimakan sampai sekarang, kan nggak mati. Jadi kenapa mati? Karena terjadi pelanggaran, dimakan. Maka muncullah kutuk itu. Karena kau telah melanggar, maka kamu akan berpeluh mencari makananmu sampai engkau mati. Kematian itu adalah sesuatu yang datang setelah dosa. Maka manusia di kolong langit ini, karena kebersamaan dengan Adam, maka semua orang pasti mati. Tidak ada terkecuali. Bayi yang baru lahir pun yang tidak pernah menjalani hari-harinya, sebagaimana dikatakan di Mazmur 51, karena dikandung di dalam dosa, tetap juga mati dan harus masuk ke neraka semua. Harus masuk ke neraka semua sebagai hukuman. Nah, sekarang kan tadi kita lihat dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia kan datang mengintervensi kehidupan kita yang menuju kematian itu. Ya, lalu Dia berkorban menyelamatkan kita. Kalau kita percaya akan pengorbanannya itu, di mana Dia mati menghapus dosa kita, di mana Dia bangkit untuk menyatakan kalau kita juga menjadi punya kehidupan. Kan kalau manusia lama kita nggak punya kehidupan. Tapi karena kebangkitan Kristus, kita menjadi punya kehidupan. Bukan hanya punya dihidupkan lagi, tapi juga punya kehidupan hidup yang kekal. Karena setelah kebangkitan itu nanti kita akan dibawa ke tempat yang sudah disiapkan. Dikatakan, aku pergi menyiapkan tempat untukmu, karena di rumah Bapa banyak tempat. Ya. Oleh karena itu, kalau kita percaya di dalam kematian kebangkitannya, pikiran kita didasarkan atas kebangkitan itu, pikiran kita didasarkan atas kita akan dibangkitkan, pikiran kita akan didasarkan bahwa kita nanti akan hidup bersama dengan Allah di surga, Allah Bapa. Maka kalau kita percaya, inilah yang disebut dengan kehidupan baru. Maka kalau itu sudah menjadi milik kita, maka kita menjadi orang yang bersyukur. Ya, akan nampak dari etika, dari cara hidup. Bisa saja orang datang ke gereja berkali-kali, bahkan mungkin tidur di gereja. Tapi kalau dia tidak mengubah pikirannya, tidak bersyukur atas penebusan dosanya, dan tidak berubah karakternya, ya tentu kan dia membohongi dirinya sendiri. Membohongi dirinya sendiri, membohongi manusia, membohongi Tuhan. Terbohongi semua. Karena kita diselamatkan bukan karena kita beribadah. Kita diselamatkan karena kita percaya. Karena kita percaya maka kita beribadah. Bisa ya? Oke, jelas? Ya, makasih ya Pak. Oke, kira-kira di mana lagi tadi? Ini ya Pak, saya coba Ya. menanggapi. Tadi kan saya menanggapi seperti itu. Sebenarnya yang dimaksud dengan hidup kekal itu apa? Kemudian saya kan di sini katakan bahwa itu yang menjadi tujuan kita hidup yang kekal. Sebenarnya hidup yang kekal dimaksud di sini apa? Apakah hidup tidak mati selama-lamanya? Apakah yang dimaksud adalah hidup di kerajaan surga? Atau kemudian ini tadi yang kutuk tadi, kutuk dengan berpeluh kita untuk mencari nafkah karena itu telah berbuat dosa. Apakah seandainya Adam tidak melanggar larangan yang disampaikan Tuhan, kita tidak perlu bersusah payah mencari nafkah, mencari makan? Apakah seperti itu yang dimaksud dengan hidup kekal itu? Ya. Jadi satu-satu kita lihat ya tentang bagaimana kutuk ini, sehingga ketika Adam sudah diusir maka dikatakan kamu akan berpeluh. Kenapa berpeluh? Karena kutuk Tuhan atas dosa manusia ini, pertama ular dikutuk, ya, baru perempuan dikutuk, kutuk sakit melahirkan, laki-laki dikutuk berpeluh sampai mati. Tapi jangan lupa bumi juga dikutuk, ya, bumi dikutuk sehingga tidak lagi menghasilkan sebagaimana mestinya. Yang tadinya begitu subur akhirnya tumbuh onak dan duri, sehingga kita menjadi harus susah payah mengelola tanah ini supaya kita mendapat kebutuhan kita.
itu menimbulkan juga sebagai simbol. Di mana dosa bersarang, di situ kemiskinan pasti bersarang. Ya. Di mana dosa bersarang, di situ kesulitan hidup pasti bersarang. Bisa kesulitan, ketidaknyamanan, keamanan dan sebagainya, ketidakbebasan di situ semua membawa kehidupan itu. Nah, jadi manusia itu begitu masuk di dalam dosa, masuk mereka dalam kutuk Tuhan, maka kita terus berupaya nih. Jadi ingatlah, kalau kita berkeluh kesah, bekerja, kita harus melihat, wah ini rupanya karena dosa itu. Karena Tuhan kan menciptakan segala sesuatunya sudah baik. Aku pernah baca buku mengatakan begini, sebenarnya sampai sekarang dunia kita ini mampu mencukupi kebutuhan manusia yang ada di atasnya. Gak perlu ada orang kelaparan, gak perlu ada orang miskin. Kalau demikian, kenapa ada orang miskin? Kenapa orang sampai gak makan? Bukan dunia yang tidak mampu, tapi kerakusan manusia itu yang merampas segala-galanya sehingga banyak orang gak kebagian. Di situ persoalannya. Maka di mana ada dosa, di situ adalah kesulitan, karena ada orang yang egois, yang rakus, yang mengumpulkan segala-galanya sampai setinggi-tingginya, di samping orang lain yang tidak kebagian. Kenapa itu terjadi? Kenapa itu? Iya, jangan-jangan kita bagian dari situ, suka mengumpulkan segala-galanya tapi nggak bisa berbagi, kan gitu ya? Karena perhitungan manusia bagi semua, jago matematika pun yang paling susah bagi dia adalah membagi. Bukan mengalihkan, bukan menjumlahkan. Kalau soal berbagi pasti kerepotan ini. Gitu ya. Oke. Yang menarik itu di mana ada dosa, di situ ada kesulitan. Ini memang hal yang seperti biasa, tapi kalau kita pahami ini cukup bagus, bahwa ini menyadarkan kita kalau suatu ketika kita bertemu satu kelompok di mana di situ banyak kesulitan, apakah itu identik? Oh, di situ pasti ada sarang dosa. Pasti. Sudah pasti, Pak, ya? Pasti. Oke. Ya, inilah yang menjadi pemahaman Jadi yang kalau baik. di mana ada orang berkumpul, di situ pasti ada dosa. Kalau di mana ada kesulitan, Ada yang kesulitan. begitu besar di dalam suatu komunitas atau kelompok, berarti kita bisalah menganalisa bahwa di situ itu pasti banyaklah dosa kita, Bang, ya. Ya, tapi jangan dihubungkan dengan bencana alam ya. Oh, iya. Karena ada bencana alam itu kan dari ceritanya lagi. Tapi kehidupannya sulit, mengeluh terus menerus dan sebagainya. Coba deh diteliti. Coba diteliti. Ya. Masih ada kira-kira? Tadi pertanyaan saya belum terjawab mengenai hidup Ya. kekal itu apa? Oh, hidup yang kekal itu kan tadinya kita katakan bahwa Tuhan menciptakan manusia itu bukan untuk mati. Jadi sebenarnya kematian itu merampas kehidupan kita. Kita diciptakan untuk hidup yang kekal kalau kita lihat dari dalam kitab itu. Karena kematian itu datang setelah dosa. Coba dibaca dulu Roma 5 ayat yang ke-12. Roma 5 ayat yang ke-12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Iya. Jadi dosa dulu baru muncul maut. Itu sebabnya di Roma 6 ayat 23 dikatakan dengan singkat, upah dosa adalah maut. Ya. Jadi semua manusia sudah mati. Kalaupun memang di Daniel 12 ayat yang kedua dikatakan bahwa akan ada kebangkitan orang yang mati nanti pada kedatangan pada akhir zaman, tapi orang yang di dalam dosa itu dibangkitkan toh juga untuk kematian yang kedua. Itulah yang dikatakan neraka itu. Coba dilihat, ada Daniel 12 ayat yang kedua. Ya. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, Ya. sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Kekal. Kekal loh. Kekal itu artinya apa? Selamanya. Sudah.
Selamanya, gak ada kesudahan. Ya. Jadi yang kita lihat sekarang, banyak orang Kristen percaya kepada Yesus hanya masalah berkat nih. Berkat, keamanan, persahabatan, dan lain sebagainya. Tapi kita nggak lihat kebutuhan esensi sebenarnya adalah aku mau jadi Kristen, aku semakin teguh menjadi Kristen, aku semakin teguh menjadi pelayan. Yang sekarang yang sudah tertanam jadi pikiranku bahwa aku tidak akan pernah mati. Bahkan aku yakin saya akan kembali bersama dengan Tuhan. Itu janjinya. Itu dikatakan. Makanya setiap orang yang percaya itu, yang dibongkar dari kehidupannya adalah bayang-bayang kematian itu. Kan bayang-bayang kematian yang terus-menerus menakutkan kita. Bayang-bayang kematian. Sekarang mau dikatakan di situ bahwa kematian itu telah dikalahkan. Wahai maut, di mana sengatmu? Tidak ada lagi kekuatan maut. Maka Yesus berani mengatakan, aku adalah terang dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan tetap hidup walaupun mati. Jadi hidup. Dari kata itulah kita pakai istilah istirahat. Jadi bukan mati, tapi istirahat. Dan ketika dia bangkit, ketika dia datang untuk kedua kalinya, misalnya dia datang seperti dikatakan di 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52, silakan kita baca 1 Korintus 15 ayat 51 52. 1 Korintus 15 ayat yang ke-51 52. 1 Korintus 1 15 ayat 51. 1 Korintus 15 Ya. 51. ayat 51 52. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Terus Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. iya. Jadi kita akan diubah. Pada kedatangan yang kedua, kita ke orang yang mati duluan dibangkitkan. Yakin enggak? Kalau yang dibangkitkan itu tubuh kita atau roh? Tubuh. Ya, banyak orang mengatakan roh. Padahal dengan tiap minggu kita ucapkan dalam pengakuan iman rasuli, di situ dikatakan, aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging. Maka daging kita akan dibangkitkan lagi, tetapi daging yang dimuliakan, daging seperti yang ditunjukkan oleh Kristus ketika dia bangkit, karena dialah buah sulung dari kebangkitan itu. Kan Kristus sudah bangkit. Ketika dia bangkit, tinggal enggak tulang belulangnya? Enggak. Tulang belulangnya enggak ada. Yang tinggal hanya kain peluh. Terus kain apa satu lagi? Kafan. Kain kafan yang tinggal. Badannya keluar, dia bangkit dia. Ya. Lalu ditunjukkan kepada muridnya. Masih ingat enggak? Reuni 1, reuni 2 sampai reuni 4. Dia menunjukkan. Dia datang kepada murid-muridnya waktu pintu semua tertutup, jendela tertutup. Dia masuk, berarti tubuhnya Yang baru. inilah tubuh yang baru itu bisa menembus, bisa masuk dengan terkunci. Tapi ketika dia hadir di tengah-tengah, karena orang itu gak percaya, dikatakan, ada nggak ikan samamu, ada makanan enggak? Ya. Bukan hanya ini tanganku, ini apa kalau bukan hanya itu, tapi kan ada makanan enggak? Lalu dikatakan hanya ada ikan. Ayo sini ikannya, dia makan. Artinya apa? Tubuhnya ada. Inilah tubuh yang dimuliakan itu. Ini sangat bertentangan dengan banyak orang Batak. Ya, karena orang Batak seringkali mengatakan dibangkitkan itu adalah roh. Bahkan mungkin apa? Sahal. Jadi, ya itu yang mau kita lihat. Oke, udah bisa. Jadi ketika kita dibangkitkan di 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-14 sampai 15 itu dikatakan ketika nafiri sangkakala, ya kalau di Tesalonika sangkakala berbunyi, maka orang yang percaya itu bangkit, orang yang percaya juga diubahkan, lalu mereka menjadi nelayan menyongsong Tuhan.
untuk selama-lamanya. Dan itulah hidup yang kekal itu. Dan itulah impian dari semua orang yang tahu tujuan hidupnya. Yang tahu tujuan hidup ini maksudnya dia gimana ya maksudnya? Artinya semua orang kan mempunyai tujuan hidup. Ya, semua orang punya tujuan hidup. Jadi pendeta kah, jadi akabri kah, jadi dokter kah? Itu hanya pekerjaan yang mengekspresikan iman kita. Oke, tujuan hidupnya ini seperti apa? Nah, tadi sudah kita gambarkan destination, tujuan hidup terakhir dari manusia adalah hidup yang kekal. Ya kan? Destinasi manusia itu. Nah, mungkin saya ada sedikit lagi Bang. Kita sudah mendapat pencerahan dari Abang bahwa hidup yang lama harus diganti dengan hidup yang baru ya. Dan bagaimana hidup yang baru tadi banyak mengalami rasa ucapan syukur. Nah, bagaimana kira-kira tanggapan Abang ketika ada orang di zaman sekarang ini yang sudah mengetahui bahwa hidup baru itu adalah hidup yang kekal, tapi masih berkeluh juga. Apa kira-kira saran Abang supaya orang tetaplah mengingat bahwa ada hidup yang baru yang lebih baik daripada kondisi apapun yang kita alami. Kira-kira seperti apa menghadapi orang yang pada masa sekarang ini sering berkeluh, Bang? Ya, memang itulah kebersamaan kita sekarang ya, itulah keseharian kita. Di jemaat, di masyarakat, saudara-saudara kita masih banyak hidupnya selalu mengeluh ya. Itu sebenarnya padahal di Kristen loh ya. Pengakuannya rajin ke gereja ya. Pengakuannya mungkin di anggota salah satu kur gitu ya. Saya cuma mengatakan hiduplah di dalam kebangkitan dan kematian Kristus. Bersyukurlah ya. Apa yang tidak Tuhan berikan kepada kita? Hidup yang kekal aja diberikan. Apalagi hidup yang singkat ini. Apa sih yang tidak diberikan? Kuasa diberikan kepada kita. Dan itu akan memampukan kita untuk menyelesaikan semua masalah. Aku selalu berpikir begini. Kalau kita kan ada di dalam Tuhan ya. Ada di dalam Tuhan oleh pengorbanan Yesus Kristus. Yesus Kristus itu kan adalah Allah yang menjadi manusia. Allah yang menjadi manusia itu kan sang kreator ya. Sang pencipta ya. Barang siapa yang bergaul dengan Allah pencipta, barang siapa yang membangun relasi dengan sang kreator, orangnya pasti kreatif ya. Dan suka berkreasi. Sehingga kesulitan-kesulitan itu menjadi medan untuk mengeluarkan kreasi-kreasi kita. Kesulitan itu hanya merupakan ujian begitu, supaya kreasi iman kita muncul. Jangan mengeluh. Ya, apapun yang terjadi dalam hidup ini, syukurilah apa yang kita syukuri. Kita syukuri kalau Tuhan mau memilih kita menjadi anaknya. Itu yang kusyukuri. Sehingga aku mengenal Dia. Karena Tuhan mau menguduskan kita oleh darahnya. Mau? Karena Tuhan mengasihi kita. Ya, jadi ada 3 identitas orang Kristen. Orang pilihan, orang yang dikuduskan, orang yang dikasihi. Maka kita harus bersyukur. Makanya Paulus dengan tegas sekali mengatakan, bersyukurlah, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kenapa? Karena tidak ada lagi hal yang kita khawatirkan. Apa yang kita khawatirkan? Oke. Makasih. Ya. Tadi orang pilihan, orang dikuduskan, satu lagi orang apa? Yang dikasihi. Ya. Mungkin ada pertanyaan dari Facebook kali. Ada pertanyaan yang masuk? Belum ada. Masih ada yang boleh kita jelaskan? Maka percayalah, teguhkanlah hatimu, ambil kesimpulan. Saya pernah hidup dalam keadaan yang lama kan gitu ya. Walaupun saya sudah dibaptiskan, walaupun saya sudah menjadi Kristen,
Ternyata setelah aku sadari, sering dan lama aku hidup dalam kehidupan yang lama, dibayang-bayang untuk mau. Tapi kita harus bersyukur karena Tuhan mau mencelikkan mata kita. Karena orang tua kita juga berjasa, dibawa kita ke dalam persekutuan orang-orang percaya, sehingga kita boleh mengenal kasih karunia ini. Dan kita terlibat di dalamnya, kita bertumbuh di dalamnya, kita berjejak di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dan kita boleh mengharap serta yakin bahwa hidup yang kekal itu adalah bagian kita. Yakin enggak kalau kita sekarang menjadi warga kerajaan surga? Harus yakin. Ya, Yakin. yakin enggak? Coba dibuka di Filipi 3 ayat yang ke-20. Bahwa kita adalah warga kerajaan surga. Ya. Dapat apa? Filipi 3 ayat 20. Ya. Karena keluargaan kita adalah di dalam sorga. Ya. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Yerusalem. Nah, mau nggak kita ada di titik itu? Mau nggak? Dan kita harus mengubah semua pemikiran kita supaya kita ada di sana. Ya, secara fisik, secara psikologis, apalagi dengan kerohanian. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria itu. Sudah tiba saatnya kalau kita mau memuliakan Tuhan, mau berdoa kepada Tuhan, harus berdoa di dalam roh dan kebenaran. Jadi roh kita harus kita angkat ada di titik itu. Tuhan, sekarang aku warga kerajaan surga. Di sini aku menantikan kedatanganmu. Karena Engkau akan mengubah tubuhku untuk masuk dalam hidup yang kekal. Ya. Jadi sebenarnya kita sudah mendapat DP-nya ini sekarang. Udah ada DP-nya. Walaupun kita di dunia ini, tapi sudah menjadi warga kerajaan surga. Hanya penggenapannya nanti. Hanya penggenapannya. Ya. Kira-kira demikian yang boleh saya jelaskan, dan bagi ibu bapak dan saudara-saudara yang ada di rumah, yang boleh menonton kami, menyaksikan kami, dan kalaupun nanti disaksikan setelah ibadah ini, boleh juga melanjutkan pertanyaan dengan Facebook yang akan kami respon sebagaimana kami boleh respon. Dan kami berempat mengucapkan selamat malam untuk kita semuanya. Tuhan menyertai dan letakkan pengharapanmu sebagai warga kerajaan Allah. Di sini kita menanti Kristus datang untuk mengubah tubuh kita, karena kita semua akan dibawa ke sana. Yesus telah duluan ke sana. Dikatakan, aku persiapkan tempat untukmu. Kita jumpa 2 minggu mendatang dalam tema yang berbeda, dan juga dengan cara mungkin sedikit berbeda untuk kami ubah agar firman Tuhan semakin kita pahami. Shalom. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kalau Engkau boleh mencerahkan hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh merasakan kehadiran Roh Kudus yang membuka cakrawala kami, sehingga kami boleh menembus sampai kami berada dalam hidup yang kekal dan menantikannya kini dan di sini. Terpuji nama-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin.